Bang, gimana? Mungkin hari ini agendanya seperti apa? Ya, terima kasih. Demikian. Hari ini klien saya, Sarah, dan juga saksi-saksinya telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Berapa pertanyaan, Bang? Ada tadi sekitar 25 pertanyaan. Dari jam 2 siang tadi baru selesai. Terkait apa aja, Bang? Ya, terkait duduk permasalahannya, seperti apa awalnya, kronologisnya, fakta dan buktinya. Jadi sudah disampaikan semuanya sama klien saya, berikut bukti-bukti yang ada. Mbak Sarah gimana? Mungkin untuk pertama kalinya menjalani pemeriksaan hari ini? Lumayan capek sih. Lumayan capek juga. Tapi sudah lega, mungkin sudah membeberkan beberapa bukti dan fakta-fakta lainnya. Sudah ada komunikasi mungkin, Mbak, sama pihak? Fakta apa mungkin yang dikasih ke pihak? Bukti-bukti apa saja Ya, lagi mungkin yang ditambahkan dalam? Jadi seperti yang sudah disampaikan ya sama klien saya sebelumnya. Jadi tadi penyidik, Kerasan dikit boleh, Bang? ya tadi penyidik mempertanyakan apa yang menjadi permasalahan terkait fakta dan bukti itu sudah diserahkan tadi secara langsung, yaitu di keterangan medis dari rumah sakit terkait adanya luka lah di bagian, ya mungkin tidak perlu saya sebutkan ya, nanti tugas penyidik itu kan melakukan penyelidikan dan tentunya pihak penyelidik itu akan mengundang klarifikasi kepada pihak rumah sakit. Luka pukul apa pakai tangan kosong, Bang? Jadi Pakai benda maksudnya? terkait dokumentasi foto lebam-lebam itu ya dari pukulan tangan kosong ya, karena terlapor RD ini meminta hubungan seksual yang klien saya itu menyimpang, karena penolakan dari klien saya akhirnya menimbulkan dugaan kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut yang mengakibatkan luka lebam di bagian tangan dan kakinya. Mungkin jika dalam proses klarifikasi nanti akan dikonfrontir, Mbak Sarah akan siap? Kalau Bertemu. ya, klien saya siap. Klien saya siap, sangat siap. Jadi apapun yang menjadi kepentingan penyelidikan, klien saya tetap akan mensupport, karena bagaimanapun juga sebagai perempuan dia merasa terzalimi, merasa disakiti oleh suaminya, di mana di sini ada hukum, biarlah hukum nanti yang menentukan terkait apa sudah berdasar atau tidaknya terhadap laporan klien saya ini, dan harapan klien saya agar RD dihukum semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang menjadi aturan yang berlaku. Bang, kabarnya sendiri itu membantah adanya kelainan seksual dan membantah adanya kado. Ya, Itu bagaimana, Bang? ya itu haknya dia. Yang terpenting Sarah sendiri membuat laporan polisi itu kan adanya bukti permulaan, ada bukti pendukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, masalah dia membantah, dia bilang tidak melakukan hal tersebut, itu haknya dia. Di dalam KUHP jelas kok diatur pasal 52 KUHP itu menerangkan bahwa terlapor, tersangka atau terdakwa bebas memberikan keterangan. Makanya tugas penyelidik mencari buktinya. Yang terpenting di sini Sarah membuat laporan polisi, ada bukti permulaannya. Ya terserah mereka mau membantah, RD membantah, itu haknya dia. Tapi jangan membuat manuver-manuver atau spekulasi. Ya jangan sampai nanti kalau sudah naik sidik, bahkan sudah ditetapkan tersangka, bahkan bisa tangkap tahan, nanti malah merugi. Jadi kalau misalkan bersalah ya bersalah saja kan gitu, tinggal pendekatan aja. Kalau menurut saya seperti itu. Mbak Sarah, kalau ada itikat baik dari RD mau berdamai, Seperti Bisa apa? pintu terbuka. nggak mau berdamai, Masih ada trauma kah, Mbak? Apalagi ketika bertemu dia nantinya. Iya, saya masih takut. Nah, Masih ada rasa trauma. Untuk bertemu orang baru aja sebenarnya saya takut karena dari perbuatan dia. tapi adakah pihak keluarga dia menghubungi Mbak atau dia menghubungi keluarga Mbak Komunikasi. ataupun meminta maaf? Enggak.
Enggak sama sekali. Sama sekali tidak. Sama sekali. Bang, ada komunikasi sama lawyer? Sampai sekarang ini belum ada. Ya saya sih tinggal mengikutinya sebagai kuasa hukum, apa yang menjadi permintaan klien saya, katakanlah kepingin agar supaya permasalahan ini on the track. Tetap kami akan on the track kan. Gitu. Masalah nanti adanya RJ itu klien saya ini mau berdamai atau tidak, ya itu haknya dia. Tapi sejauh ini yang telah kami dengarkan sendiri dari klien saya, dia tidak mau berdamai. Apapun itu bentuknya, tetap permasalahan ini harus on the track sampai ke peradilan. Mbak Sarah dari sana mengatakan ada bekas luka yang sebelum adanya pernikahan. Boleh ditanggapi Mbak? Ada luka di bagian tubuh Mbak sebelum adanya pernikahan karena sudah ada luka gitu. Mungkin laporan yang dimaksud Mbak adanya luka-luka itu kejadian sebelum Mbak sama RJ menikah. Enggak ada sama sekali. Badan saya enggak ada luka sebelum nikah sama dia. Mbak Sarah, Fitnah. Mbak Sarah apa setelah kejadian Mbak Sarah sendiri pergi konsul ke dokter atau seperti apa Mbak? Setelah kejadian kekerasan, saya sempat konsultasi ke psikolog sekarang. Masih berlanjut Mbak? Mbak Sarah mungkin Kecewa sedikit nggak sih boleh Kak dengan pernyataan dari pihak RD sendiri tidak mengakui adanya kekerasan dan menyesal Kak karena menikah dengan RD? Kalau kecewa sih pasti. Kalau menyesal sih pasti ada rasa menyesal. Oke Mbak, ketika menerima tawaran dia menikahi Mbak, apakah Mbak sudah mengetahui sifat atau kelakuannya terlebih dahulu? Yang mengenai Enggak, ini kan dia diduga melakukan kekerasan juga. Nah, maksud saya, apakah sebelum Mbak menikah dengan dia, Mbak sudah mengetahui sifat kerasnya atau sifat temperamen yang bisa tahu. sifat temperamen? Jadi sudah mengetahui sejak awal bahwa RD ini Bukan temperamen. sejak awal, saya kan tahu sama dia kan 8 bulan. Saya taruh sama dia sekitar 8 bulan. Cuma melalui via chat. Enggak telepon, enggak video call. Jadi saya cuma sekedar mengenal dia lewat chat. Ya kalau mengenai sifat dia yang temperamen itu pada saat aku priwet itu mulai kelihatan. Ini ada kaitannya dengan yang kabarnya bahwa 2 minggu sebelum pernikahan akan kabarnya akan menunda pernikahan itu Mbak. Tidak jadi pernikahan itu sempat hampir dibatalkan 2 minggu sebelum pernikahan. Kalau itu sih nggak ada. Kalau dari pihak saya iya, dan itu ada buktinya juga. Itu kenapa Mbak kalau lebih pertegas? Kenapa? Kenapa sempat ya yang membuat akhirnya pernikahan itu hampir dibatalkan? Dari pihak mana? Dari pihak saya ya. Itu pada saat ta'aruf itu saya sempat mau membatalkan karena dia ya sempat ngilang sekitar 2 bulanan. Jadi saya mengira dia nggak serius, akhirnya saya mau membatalkan. Tapi nggak taunya dia mohon-mohon sama saya, ya akhirnya saya lanjutkan kembali. Tapi pihak RD-nya memberitahu nggak ke Mbak selama 2 bulan itu kemana atau seperti apa gitu kan? Total ngilang. Pertimbangannya apa Mbak akhirnya Mau menerima lagi? menghilang terus Dia akhirnya ngomong menerima sama saya kalau dia serius sama saya, keluarganya juga udah kenal saya, dia sering cerita sama ibunya. mulai pertama kali menerima KDRT itu berapa lama setelah 1 pernikahan? bulan setelah pernikahan. Tapi sebelumnya kekerasan verbal. Seperti apa verbalnya Mbak? Iya, pertimbangannya apa mungkin Mbak mengulang kembali yang kemarin? Kenapa akhirnya pertimbangannya baru saja melaporkan kejadian tersebut? Saya waktu sama bosnya. Nah, gimana? Kenapa akhirnya baru ini saja melaporkan sedangkan kekerasan itu sudah diterima dari awal pernikahan? Jadi keterangan klien saya secara sendiri ya, karena awalnya mau diancam. Namanya perempuan kan lemah, apalagi diancam ya. Karena Sarah sendiri berpikir ya terhadap keselamatan diri pribadinya, makanya dia akhirnya menutup apa yang menjadi minusnya sikapnya si RD sendiri. Dan yang memuncak itu yang pas setelah Sarah ini diusir ya dari rumahnya ya bersama ibunya, disitulah akhirnya timbul keberanian dan apa yang menjadi perlakuan kasarnya si RD akhirnya disampaikan kepada keluarga, dan akhirnya ya adanya dorongan dari keluarga, bahkan teman-teman termasuk kami sebagai kuasa hukumnya, hanya Sarah sendiri memberanikan untuk membuat laporan polisi. Oke. Mbak, kabarnya juga sudah untuk perceraian sudah berjalan ya? Itu sejak kapan? Bulan November. Sudah sampai di mana tahapannya, Mbak? Biar saya jawab ya. Jadi kalau gugatan talaknya RD sendiri itu
kan di November ya, November 2022 ya. Saat ini sudah masuk ke sidang pokok perkara karena di awal mediasi para pihak baik si termohon ataupun pemohon Sarah dan RD tidak ketemu ya penyelesaian yang baik, akhirnya deadlock. Nah, dan sekarang ini sudah masuk ke sidang pokok perkara, sudah masuk ke tahapan sidang kesimpulan. Kesimpulan. Oke. Putusannya sendiri tanggal berapa nanti? Kalau untuk putusan sendiri kami belum tahu ya, karena kan masih ada tahapan yaitu kesimpulan. Apakah nanti katakanlah 2 minggu yang akan datang setelah kesimpulan atau apa, itu kan kembali lagi ke kewenangan hakim ya. Kami juga tidak bisa memaksa hakim, tinggal kita mengikuti apa yang menjadi tahapan hukum acara. Mas Sarah, benar nggak sih setiap proses sidang talak hadir selalu dan tidak pernah absen? Saya Iya. saya cuma sidang mediasi doang yang saya ada. Selain itu kuasa hukum saya nggak pernah ada. Alasannya Mbak mungkin? Ya, pada saat sidang mediasi aja marah-marah gitu. Jadi saya tahu. Basara boleh kasih tahu terakhir ketemu sama RD kapan? Ya itu pada saat sidang mediasi terakhir kali. Bulan November berarti? Mbak, yang menarik dari pihak RD mengatakan maaf, Mbak Sarah membocorkan salah satu rahasia, boleh dibilang surat ya, surat yang harusnya itu merupakan rahasia buat RJ, dan Mbak membocorkan di Pengadilan Agama Cikarang. Mungkin ada tanggapan Saya nggak tahu. soal rehab, surat rehab? Terkait apa nih surat rehab? Surat rehab yang dibocorkan oleh Mbak Sarah. Bahwa adanya surat RD ini dalam rehab, apakah betul ada hal itu? Kalau itu mungkin kami tidak bisa ini ya memberikan statement ya, karena itu kan urusan di pengadilan sebenarnya juga itu tertutup ya karena sidang perceraiannya. Jadi kita fokus ke permasalahan pidana aja. Karena sekarang ini kan teman-teman media ini kan ingin mempertanyakan seperti apa progres perkembangan terkait laporan polisi. Ya kalau misalkan memang itu ada, memang benar adanya seperti itu, ya namanya para pihak itu kan sah-sah saja ya dalam istilahnya jawab menjawab surat, melakukan pembuktian, saksi-saksi, apa yang menjadi minus-minus, apa yang menjadi penyanggahan si Sarah itu kan sah-sah saja kan begitu, dan itu pun juga tertutup untuk umum. Kalau Ya. memang benar adanya seperti hal surat rehab itu, bisa disebutkan bahwa sebelumnya misalnya RD ini, sorry kalau saya bilang sebagai pengkonsumsi narkoba, Saya nggak tahu. awalnya tidak tahu. Dia, saya sempat bertanya ya sama dia, karena saya membaca berita di Google. Itu dia membantah dengan bilang sama saya, itu katanya dia difitnah. Saya nggak tahu. Tapi bisa dijadikan maksudnya perilaku dia yang kayak kekerasan verbal, sosial mental bisa diacuan dari histori dia pernah pakai juga nggak sih? Nah, kalau mungkin boleh dipertegas sedikit Mbak, ini kan juga banyak akhirnya menimbulkan pertanyaan Mbak. Maksudnya kekerasan seks menyimpang seperti apa sih yang pernah? Ya mungkin salah satunya aja yang diminta sama RD. Gini, biar saya jawab. Ibarat perumpamannya ya. Teman-teman punya rumah, sudah disediakan pintu untuk keluar masuk. Kenapa harus lewat jendela? Jadi nggak perlu saya konkretkan ya seperti apa, karena ini nggak etis gitu kan. Kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman sendiri bisa menyimpulkan. Itu salah satu atau ada beberapa hal lain terkait penyimpangan seksual? Ya, itu yang kita laporkan, yang Sarah laporkan itu terkait masalah dugaan penyimpangan seksual ya, gitu. Terkait itu Saya kasih perumpamaan aja, tapi Iya. saya tidak bisa menjelaskan secara konkret ya, jelas gitu, karena ini kan hal yang mohon maaf ya sangat Sensitif. mungkin risih kali lah kalau kita membeberkan terkait permasalahan yang mohon maaf ya jorok. Iya. Oke. Penegasan lagi sedikit Bang. Berarti karena ditolak, dia RD juga sempat memaksa berarti ya. Ya, karena Sarah sendiri melakukan penolakan, makanya timbullah dugaan KDRT fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka-luka lebam di bagian tangan dan kaki Sarah. Oke. Oke, siap. Bang, mungkin agenda selanjutnya?
Nanti dari pihak penyidik di sini langsung memanggil pihak rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan ya. Progresnya berapa lama Bang? Ya nanti saya tunggu kabar dari penyidik ya. Saya belum bisa menentukan, nggak enak. Takutnya ngelangkahin terlebih dahulu sama penyidik. Nanti biar penyidik hubungin ngasih info ke saya. Ya nanti saya akan kasih progresnya itu kepada dia.